Shalom semuanya. Saya Robby Shapiro. Kami bersyukur pada Elohim untuk setiap saudara. Mekorot hari ini sangat istimewa karena saya berada di Seoul, Korea Selatan. Saya menyapa para remnant di Korea dan semua remnant yang menonton kami melalui teknologi AI yang memberikan terjemahan yang sempurna dari perkataan Torah. Apapun bahasa yang saudara dengarkan. Hari ini kita berada di Parashat Mishpatim. Kita harus memahami makna di balik parasya ini. Kata Mishpat berakar dari huruf Shin, P, Tet yang membentuk kata Shafat yang berarti menghakimi. Seluruh porsi Torah ini dapat dipahami dalam konteks apa yang telah saya jelaskan berulang kali dari kitab Mika 7 ayat 15. Bahwa puncak dari pemberian Torah dan terutama sekarang ketika kita mencari loh batu kedua terjadi untuk memberikan kita gambaran tentang hal-hal yang akan datang. Ketahuilah ada loh batu pertama dan ada loh batu kedua sama seperti ada kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Dan tepat di antara keduanya ada selingan dari Mishpatim yang sedang berlangsung. Ada satu ayat dalam porsi Torah ini yang benar-benar menyentuh saya hari ini dan saya ingin membahasnya bersama saudara. Dalam pasal 23 ayat 22, Elohim berkata, Ki im shamoha tishma bekolo ve'asita kol asher adaber ve'ayafti et oivecha ve'zarti et sorerecha. Elohim berfirman, jika Israel mendengarkan perkataannya, sekali lagi, kata yang digunakan di sini untuk kalimat mendengarkan perkataannya adalah kata Shema atau Shamoa, yang berarti mendengar dan menaati. Dan jika Israel melakukan semua yang telah Elohim firmankan kepada mereka, Elohim akan mengambil alih musuh-musuh Israel dan kesulitan Israel atas dirinya sendiri. Khazal hadir dan membahas ayat ini secara khusus dan mereka menjelaskan hal berikut. Ada saat-saat dalam sejarah, terutama sekarang ketika kita melihat Hamas, di mana kita bertanya-tanya, mengapa Elohim justru sepertinya menguatkan Hamas saat ini? Kenapa dia menguatkan musuh Israel? Kenapa kami menghadapi kesulitan ini? Kita harus memahami apa yang Torah ajarkan kepada kita. Para rabi menjelaskan, Elohim berfirman bahwa ada saat-saat di mana dia menguatkan hati para musuh dan mereka memberikan contoh tentang Firaun agar dapat mengekstrak percikan kekudusan dari mereka. Itulah makna dari perikop ini. Para rabi memberikan contoh dari kitab Pesakim pasal 87 dan di sana dikatakan bahwa Elohim telah mengasingkan orang Israel hanya demi bangsa-bangsa lain yang akan bergabung dengan mereka. Dalam penebusan di masa depan misalnya yang disebutkan dalam Sanhedrin 97 dikatakan bahkan jika Israel tidak layak untuk ditebus, Elohim akan menempatkan seorang raja atas mereka seperti anti-Mesias dan para rabi menyebutnya Haman jika mereka tidak layak. Jadi mari kita coba memahaminya sejenak bersama-sama. Sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Apakah Elohim menginginkan Israel mengalami penderitaan dan kesulitan? Jawabannya tidak. Namun terkadang dia memperpanjang pengasingan seperti yang kita lihat sekarang. Dengan tujuan untuk memisahkan campuran bangsa-bangsa seperti yang sedang terjadi di dunia saat ini. Yang sedang terjadi di dunia saat ini adalah Israel mengalami banyak kesulitan agar bangsa-bangsa dapat membuat pilihan. Ketahuilah, orang Mesir mengalami semua bencana, semua penderitaan dengan satu tujuan, yaitu agar mereka memilih bergabung menjadi campuran orang-orang. Ini adalah pesan penting bagi kita. Jadi Elohim berfirman di sini dalam pasal 23 ayat 22 bahwa jika Israel mendengarkannya, dia akan mempercepat proses pemilihan antara domba dan kambing. Dan tentu saja hari ini kita sedang menyaksikan dunia ini. Kita sedang melihat proses pemisahan antara domba dan kambing. Saya punya pertanyaan. Sudahkah saudara memutuskan atau memilih? Sudahkah saudara mencangkokkan diri saudara kepada bangsa Yahudi? Apakah saudara telah mencangkokkan diri saudara kepada rumah Israel? Kita akan beranjak dari bangsa ke bangsa karena dalam Yeremia pasal 10
dikatakan bahwa bangsa-bangsa harus memilih untuk menjadi bagian dari Israel dan menjadikan Yeshua sebagai raja atas bangsa-bangsa. Jika Israel tidak mendengarkan suaranya, dikatakan bahwa akan muncul seorang raja seperti Haman yang disebut anti-Mesias. Terkadang kita menyebutnya anti-Kristus. Apakah kehadiran anti-Kristus itu perlu? Sebenarnya tidak. Itu tergantung pada apakah Israel akan mendengarkan, menaati, dan melakukan kehendak Elohim atau tidak. Hari ini bangsa-bangsa harus memahami bahwa mereka hidup dalam waktu yang dipinjamkan. Apa artinya? Artinya saat ini Elohim memanggil saudara untuk membuat pilihan. Untuk mengambil keputusan dan memastikan bahwa saudara berdiri tegak bersama Israel dan bangsa Yahudi selagi masih ada waktu. Dalam Kidushin 70 dikatakan bahwa Grim, yaitu mereka yang bergabung dengan Israel, dianggap sulit karena mereka disebut sapakat. Lihatlah, ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Sebuah permainan kata dalam bahasa Ibrani. Mereka ingin dicangkokkan, yang dalam bahasa Ibrani disebut nispehu. Kata sulit dalam bahasa Ibrani adalah sapakat. Dan keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu sameh, pei, dan het. Ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan dan pahami. Saudara ingin jadi tipe non-Yahudi yang mana? Yang akan membantu meringankan beban Israel saat melihat kesulitan dunia atau menyulitkan Israel untuk menerimanya. Banyak yang bertanya pada saya, seberapa banyak ajaran Yudaisme harus saya anut? Jawabannya ada di sini, di dalam Torah. Ambillah sebanyak yang saudara bisa agar Israel menerima dan mencangkokkan saudara. Biarlah kita dicangkokkan pada hari-hari terakhir ini. Elohim memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di Mekorot pekan depan. Shalom dari Korea.